Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Dalam perumpamaan tentang penabur, apa yang terjadi dengan benih di tengah semak duri? A. Dimakan burung. B. Tumbuh dengan baik. C. Layu. D. Terhimpit semak duri. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Terhimpit semak duri. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 2. Siapakah yang dikenal sebagai bapa segala orang beriman? A. Musa. B. Adam. C. Ishak. D. Abraham. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Abraham. Roma 4 ayat 16-25. Dari bagian firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa Abraham adalah teladan bagi semua orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Dengan demikian, maka Tuhan menjadikan Abraham sebagai bapa bagi semua orang beriman. 3. Dalam Kejadian 19 ayat 15, seorang laki-laki diperintahkan malaikat ketika fajar menyingsing untuk membawa istri dan kedua anak perempuannya supaya tidak mati bersama dengan kota yang akan dihukum. Siapakah dia? A. Esau. B. Melkisedek. C. Lot. D. Set. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kejadian 19 ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, dua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." 4. Berapa lamakah Lazarus di dalam kubur sebelum Yesus membangkitkannya? A. 5 hari. B. 4 hari. C. 3 hari. D. 2 hari. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. 4 hari. Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." 5. Siapakah yang bergumul dengan malaikat dan menang sehingga menerima nama baru sebagai Israel? A. Abraham. B. Salomo. C. Daud. D. Yakub. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yakub. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." 6. Apa yang digunakan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak? A. 10 roti dan 5 ikan. B. 7 roti dan beberapa ikan kecil. C. 5 roti dan 2 ikan. D. 2 roti dan 5 ikan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 17. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." 7. Siapakah yang menyatakan Yesus sebagai Mesias ketika ia masih kecil dan dibawa ke bait Allah oleh kedua orang tuanya? A. Sakeus. B. Barnabas. C. Simeon. D. Nikodemus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C.
Simeon. Lukas 2 ayat 25-33. Dalam ayat 26, Simeon dikatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Sehingga ketika Yesus dibawa ke tempat itu oleh kedua orang tuanya, Simeon memuji Allah dengan mengatakan bahwa ia telah melihat keselamatan yang datang daripada Allah melalui Yesus. 8. Siapakah nabi yang menikahi Gomer? A. Hosea, B. Habakuk, C. Mika, D. Nahum. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Hosea. Hosea 1 ayat 3. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. 9. Siapakah yang datang pada waktu malam kepada Yesus dan berbicara tentang dilahirkan kembali? A. Yusuf Arimatea, B. Sakeus, C. Gamaliel, D. Nikodemus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1-3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." 10. Ketika Elisa memungut jubah Elia yang terjatuh dan memukulkannya ke sungai sampai terbagi menjadi dua, di sungai manakah peristiwa itu terjadi? A. Nil, B. Efrat, C. Tigris, D. Yordan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yordan. 2 Raja-Raja 2 ayat 13-14. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, lalu dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. 11. Siapakah yang berubah menjadi tiang garam? A. Ribka, B. Sarah, C. Istri Lot, D. Istri Ayub. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Istri Lot. Kejadian 19 ayat 26. Tapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. 12. Dari gunung manakah Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat tanah perjanjian, dan dia sendiri tidak diizinkan untuk memasukinya? A. Karmel, B. Nebo, C. Moria, D. Sinai. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Gunung Nebo. Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. 13. Siapakah murid Yesus yang dipanggil Yesus sebagai Boanerges, yang berarti anak-anak guru? A. Andreas dan Tadeus, B. Petrus dan Yakobus, C. Filipus dan Thomas, D. Yohanes dan Yakobus. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yohanes dan Yakobus. Markus 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. 14. Setelah peristiwa pengepungan yang gagal terhadap Yerusalem oleh Sanherib Raja Asyur,
Ia kemudian mati dibunuh oleh A. Pegawai-pegawainya, B. Kedua anaknya, C. Tentara Yehuda, D. Penduduk lokal. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Kedua anaknya. 2 Raja-Raja 19 ayat 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. 15. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Itu adalah perkataan dari A. Samuel, B. Harun, C. Elia, D. Kaleb. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Elia, 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.